Oke oke. Sebelum nyalain tuh, wes maintenance-nya lebih ribet. Oke Begitu oke. saya pegang ini loh, kok lebih perawatannya lebih mudah malahan seperti itu. Performa print head, warna tajam, Masih itu juga aman ya? masih nyaman. Kalau secara overall sih kita sudah sangat terbantu ya dengan Mhm. Gading Murni. Oke, nah, sekarang aku sudah sama Mas Agus, salah satu tim juga dari Cakrawangsa di Blitar. Selamat siang, Ya, Mas siang Agus. Mas Oki. Kalau boleh tahu nih Mas, ini kan Cakrawangsa ini kan saya lihat memang cukup ikonik lah di Blitar ini ya. Iya, bisa. Saya tadi juga beberapa sempat kesasar ke sini dan beberapa orang yang saya tanya ya semua tahu Cakrawangsa gitu. Oh Nah, kalau iya. boleh tahu sendiri, memang dari Cakrawangsa sendiri ini memang secara branding ya, secara branding dan juga secara perusahaan memang seperti apa sih kok bisa sampai jadi segitu ikoniknya nih di Blitar? Ya, makasih Mas ya. Sebenarnya dulu kita itu memang fokusnya buat create brand Mas ya. Jadi gimana kita kalau cuma buat kaos banyak yang bisa, cuma gimana kita buat create brand besarkan sebuah nama. Dan kita berhubung kita berasal dari Blitar dan kita domisili juga sudah lama di sekitaran daerah Makam Bung Karno, kebetulan juga ikonnya Kota Blitar. Jadi kita ingin memberikan brand yang ciri khas Kota Blitar lah Mas. Jadi apa sih Kota Blitar itu? Yang pasti orang tahu kan ciri khas utamanya makam proklamator. Nah, terus kita juga untuk budaya-budaya di Blitar, terus sumber daya di Blitar. Nah, kita menonjolkan desain itunya aja sih Mas. Ciri khas, jadi Cakrawangsa tahunya ini kaos ciri khas Blitar. Kalau sejarahnya sendiri dari Cakrawangsa ini mungkin bisa sedikit diceritakan Mas, berdirinya itu mulai kapan, sudah berapa lama? Kalau untuk Cakrawangsa sendiri awal berdirinya itu sekitar tahun 2016 lah Mas. Mulai dari saya kuliah itu sudah nyambi ikut bantu orang tua, kebetulan juga jualan di sekitar pasar Makam Bung Karno situ. Akhirnya kita coba buat produk sendiri dengan brand Cakrawangsa itu nggak sama dengan yang hotel-hotel lainnya. Dari situ kita mulai dikenal untuk brand kita Cakrawangsa dengan karena karakter dari desain kita sendiri Mas yang nggak sama dengan lainnya. Dari situ kita akhirnya ada buka outlet 1, outlet 2, terus ya itu tadi sebelum main ke Gading Murni karena ada yang pesan custom juga seperti itu. Akhirnya ya kenapa enggak sih ngelayanin custom. Oke. Berarti kurang lebih perjalanannya sudah hampir 10 tahun Mas ya? Ya 10 tahun Pak dari Jadi awal. 9 tahun sudah berjalan, tahun depan genap 10 tahun ya Pak Ya. ya? Nah itu awalnya dari sablon plastisol. Sablon plastisol. Terus katanya dulu sempat punya DTF Ya, modifikasi ya? modifikasi juga. Oke. Itu merintisnya dari sana ya, sampai yang teman-teman bisa lihat di belakang ini sedikit cerita aja, ini unit pertama Mas yang dibeli ke Gading Murni kurang lebih 1,5 tahun yang lalu ada kan Iya, Mas? sekitar segitu Mas. Nah 1,5 tahun yang lalu, kalau untuk sekarang ini sudah total berapa outlet Mas dari Cakrawangsa di Kota Blitar ini? Kalau sekarang totalnya ada 4 outlet Mas. 4 outlet. Yang di area Makam Bung Karno ada 2, yang di pusatnya Kota Blitar ada 1, itu khusus untuk outlet kita custom. Jadi kita disediakan sana kaos polosan 50 warna Mas. Kami readykan sama stoknya juga di sana. Jadi sekarang sudah merambah ke ya kaos polos dan kaos custom juga. Iya, kaos custom juga sekarang. Nah, jadi ini memang baru perjalanan ya, meskipun sudah jalan kurang lebih 7 atau 8 tahun baru masuk ke custom, cuman nggak sampai ya 1,5 tahun kemudian Mas ya akhirnya juga mengambil 1 unit mesin lagi nih, mesin sublimasi. Ya Mas. Nah itu kalau boleh cerita berarti dari yang awalnya dulu berjalan dari kaos-kaos yang identik sama Blitar, terus jual kaos custom, jual kaos polos, sekarang berarti sudah mulai merambah ke industri per subliman ya? Subliman, iya.
Ya karena dari situ tadi Mas, kalau custom itu kan pasti kita banyak segmentasinya Mas ya. Betul. Kalau custom mulai dari dia minta kaos, Iya. akhirnya kita ambil yang mesin DTF ini karena permintaan juga udah mulai penuh, ya udah mulai penuh. banyak. Alhamdulillah dengan mesin DTF ini mengatasi lah Mas. Kalau pesanan berapa momen-momen tertentu 17-an itu alhamdulillah masih bisa ngatasi. Terus dengan beberapa konsumen juga mulai ada yang tanya jersey Mas, mau gak mau. Artinya kita juga masih belum bisa juga sih Mas, tapi lama-kelamaan kok banyak juga yang minta. Akhirnya ya kita ambil mesin Jublin juga. Oke. Kalau jersey ini berarti nanti apakah identitasnya mau sama nih, kayak mau tetap punya jersey atau pakaian-pakaian sublimasi yang brand dari Cakrawangsa sendiri yang tetap mendeliver nilai-nilai pintar sama menerima custom juga berarti? Ya dua-duanya sekaligus Mas. Sama kayak yang DTF ini juga kita juga kan tadinya awal cuma pastisol. Nah terus kita juga buat desain yang full color dengan tema budaya-budaya Blitar juga. Terus ke custom juga. Custom juga. Bisa diceritakan nggak ada mungkin pengalaman yang ya tentang mesinnya seperti apa, performa mesinnya? Kalau yang sudah lama ya, ini kan yang DTF ini Mas, udah setahun lebih lah, hampir 1,5. Itu ya untuk print head juga masih aman 1,5 tahun itu Mas. Saya pakai juga mungkin pakainya tetap setiap hari tetap harus ngeprint sih Mas, karena kita juga kan selain customer juga nyetok toko akhirnya kan. Jadi juga bikin produksi untuk toko sendiri ya. Jadi kan tetap setiap hari tetap ngeprint Mas. Nah itu kalau untuk maintenance-nya sendiri sih mudah sih Mas, nggak terlalu ribet. Soalnya sebelumnya saya pakai yang modifikasi itu malah lebih ribet Mas. Sebelum nyalain tuh maintenance-nya lebih ribet. Jadi saya pegang ini loh, kan lebih perawatannya lebih mudah malah seperti itu Mas. Alhamdulillah ya dapat momentum tertentu 17-an, terus Paul Bung Karno itu kan momentum banyak customer itu masih bisa sanggup kita nampung customer dari pelanggan dengan mesin ini. Tetap sih Mas masih bagus selama udah 1,5 tahun ini. Untuk speed performa print head terutama itu juga masih warna tajam masih itu juga aman, ya? Masih nyaman Mas. Oke. Nah ini kan sudah ada 2 mesin. Kalau boleh tanya aja Mas ya, mungkin ada yang bisa kita, ada yang kurang atau seperti apa, mungkin bisa disampaikan aja lah, mungkin kesan pesannya untuk Gading Murni supaya ya bisa bermitra lah sama Cakrawangsa seperti apa gitu. Mungkin ada entah dari segi teknisnya atau dari pelayanan apa dan lain sebagainya. Kalau secara overall sih kita sudah sangat terbantu ya dengan Gading Murni, sudah support juga Mas. Terutama waktu pertama kita untuk pemilihan mesin DTF itu dari marketing dari Gading Murni juga bisa memberikan pilihan itu Mas. Walaupun dengan Gading Murni dengan banyak mesin, nah kita customer kebutuhan seperti apa itu tim marketing mereka bisa memberikan mesin yang tepat buat customer. Tepatnya seperti ini, brand seperti ini. Nah seperti itu sudah sangat membantu Mas. Nah terus dari maintenance-nya juga waktu ada kendala itu juga kita hubungi ke WA-nya yang maintenance itu Mas. Itu juga fast respon lah seperti itu. Jadi selama ini untuk supporting dan juga maintenance kami terima kasih lah sama Gading Murni. Ya semoga kita tetap bisa mempertahankan Mas ya. Tetap bisa ngasih support yang siap. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Agus bincang-bincangnya. Teman-teman Sobat Ji semua terima kasih. Nah itu tadi sedikit bincang-bincang saya sama Mas Agus. Beliau juga dengan dengan Cakrawangsa sudah menggunakan 2 mesin dari Gading Murni. Salah satunya yang sudah berjalan 1,5 tahun lebih ini ada kurang lebih 1,5 tahun ada DTF. Nah mungkin ya banyaklah aspeknya, mulai dari perawatannya, maintenance, kelistrikan dan lain sebagainya, itu bisa jadi nilai penting untuk bisa bikin mesin kalian jauh lebih awet. Salah satunya terbukti Cakrawangsa. Tadi saya sudah lihat sendiri juga mesinnya, nanti teman-teman bisa lihat di potongan-potongan video ini bahwa
memang mesin-mesinnya itu dirawat dengan baik lah sama Mas Agus ini. Iya. Sebagai penanggung jawabnya di mesin-mesin ini, mesin-mesinnya masih kinclong, yang biasanya beleperan tinta dan lain sebagainya ini masih bersih. Nanti teman-teman bisa lihat lah. Nah, dari situ mungkin teman-teman bisa ambil poin pentingnya bahwa ya bukan hanya cuman kelistrikan, bukan hanya cuman kebersihan, tapi kedua aspek itu semua aspek bisa saling menunjang ya Mas ya, untuk kebersihan, kebersihan mesin, kesehatan listriknya, terus habis itu alat-alat penunjang lainnya juga. Jadi buat kalian Sobat Ji, terus follow sosial media kita, karena nanti kita juga akan ada banyak lagi konten-konten menarik lainnya bersama para pemain digital printing, garment textile dan lain sebagainya, untuk share insight-insight positif juga terkait bisnis digital industri kreatif. Terima kasih Sobat Ji, see you next video.